Masalah ini bukan tentang kamu. Judulnya kedengaran provokatif ya. Tapi tenang, ini bukan buat mengecilkan peran Anda, justru sebaliknya. Sebentar lagi kita akan sama-sama bongkar sebuah cara pandang yang jujur aja bisa jadi penentu antara produk yang gagal total dan inovasi yang benar-benar mengubah hidup. Kita mulai dari kutipan yang nusuk banget ini. Seringkali tim yang paling pintar pun kejebak di sini. Kita tuh terlalu terpesona sama ide brilian kita sendiri sampai kita lupa ide ini sebetulnya dibuat untuk siapa. Kita akhirnya jatuh cinta sama solusi kita, bukan sama manusia yang merasakan masalahnya. Dan ya, inilah kenyataan pahitnya. Kenapa banyak banget produk gagal? Bukan karena teknologinya jelek, tapi karena kita sibuk membangun solusi untuk masalah yang ternyata cuma ada di kepala kita, nggak ada di dunia nyata. Nah, ini membawa kita ke bagian pertama. Ide saja tidak cukup. Kita akan bongkar mitos besar yang bilang kalau inovasi itu dimulai dari ide cemerlang. Kenyataannya, ide itu seharusnya jadi bagian terakhir dari proses, bukan yang pertama. Dengerin deh kata seorang talent scout profesional ini. Coba perhatikan pergeseran nilainya ya. Yang dicari itu bukan lagi si jenius teknis, tapi mereka yang punya kepekaan, kemampuan buat membaca manusia ternyata jadi kompetensi yang paling langka dan paling mahal sekarang. Oke, pertanyaannya kan, gimana caranya membaca manusia itu? Nah, di bagian ini kita akan bedah kerangka utamanya, yaitu gimana cara melihat setiap masalah dari dua lensa yang sangat-sangat berbeda. Coba kita lihat bedanya pakai contoh ini. Lensa teknis ngelihat masalah sebagai data. Pengguna jarang pakai aplikasi kesehatan. Udah, gitu aja. Dingin, terukur, fokusnya ke sistem. Tapi coba kita geser ke lensa manusia. Di sini kita nggak lagi ngelihat pengguna, kita ngelihat pasien. Ada emosi yang muncul, lelah, cemas. Ada konteksnya, penyakit kronis. Tiba-tiba masalah ini punya wajah, punya perasaan. Jadi, lensa manusia itu nggak cuma ngelihat yang di permukaan aja. Enggak, dia menggali lebih dalam, sampai ke akar emosinya, rasa takut yang nyata, kelelahan mental, dan gimana semua itu berdampak ke kualitas hidup mereka. Inilah yang mengubah masalah jadi sebuah misi yang layak kita perjuangkan. Nah, kutipan ini tuh kayak tes paling ampuhnya. Validasi terkuat itu bukan persetujuan dari bos atau investor, bukan. Tapi ketika orang yang beneran ngalamin masalah itu sendiri bilang, iya, itu gue banget, Anda bener-bener ngerti. Oke, kita udah paham ya kenapa ini penting. Di bagian ketiga, kita masuk ke gimana caranya. Gimana sih cara praktisnya kita mengubah rasa empati itu menjadi sebuah narasi yang nyata dan kuat? Alatnya kita sebut narasi masalah manusia. Anggap ini bukan sekedar dokumen biasa, tapi sebuah keahlian. Seni untuk merangkai cerita utuh dari pengalaman nyata seseorang, lengkap dengan konteks hidup dan nilai-nilai yang penting buat mereka. Prosesnya sebetulnya sederhana ya, ada 5 langkah. Pertama, fokus ke satu masalah inti aja. Kedua, tentukan siapa manusia spesifik yang ngalamin itu. Ketiga, gali cerita nyata mereka. Keempat, tuliskan narasinya. Dan kelima, ini yang paling penting, refleksikan bareng tim biar kita nggak terjebak asumsi kita sendiri. Narasi yang kuat itu paling nggak harus punya 4 komponen ini. Siapa sih orangnya? Konteks hidupnya tuh kayak gimana? Apa emosi dan nilai yang dia rasakan? Dan yang terakhir, gimana kita merumuskan masalahnya pakai bahasa manusia, bukan bahasa robot atau jargon teknis. Dan ini pengingat yang paling penting. Di tahap ini, lupain dulu soal solusi. Lupain soal fitur, aplikasi, atau produk. Tahan diri Anda. Tugas Anda cuma satu, memahami manusia di balik masalah itu secara mendalam, jujur, dan bertanggung jawab. Solusi itu nanti, dan pasti bakal jauh lebih baik hasilnya. Terus, buat apa sih kita capek-capek begini? Apa hasilnya? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan lihat kenapa narasi yang kita buat tadi adalah fondasi sejati dari setiap inovasi yang berhasil. Dan ini bukan teori doang loh. Lihat deh, siapa aja yang pakai pendekatan ini di dunia nyata. Tim produk, para pendiri startup, konsultan-konsultan hebat, bahkan peneliti kebijakan publik, mereka semua mulai dari titik yang sama, pemahaman yang dalam banget soal cerita manusia. Jadi, narasi yang Anda tulis itu lebih dari sekedar dokumen. Itu adalah portofolio terkuat Anda. Itu bukti bahwa Anda nggak cuma bisa membangun sesuatu, tapi Anda bisa mengerti apa yang benar-benar penting. Dan kemampuan itu jauh lebih berharga. Kita balik lagi ke kata-kata si talent scout tadi.
Di dunia yang isinya penuh sama orang yang cuma hafal framework, kemampuan untuk benar-benar membaca manusia adalah pembeda sejati dalam karir Anda. Dan kita tutup dengan pemikiran terakhir yang dalam banget ini. Startup itu bukan lomba lari, bukan soal siapa paling cepat bikin solusi, tapi ini tentang siapa yang paling sabar dan paling mau untuk tinggal paling lama dengan sebuah masalah. Karena solusi terbaik itu lahir dari pemahaman yang paling dalam. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Sebelum Anda mikirin ide brilian berikutnya, coba tanyakan ini ke diri Anda dan tim, masalah siapa yang sedang kita perjuangkan? Dan kenapa masalah itu benar-benar penting buat hidup mereka? Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan jadi kompas sejati inovasi Anda.